Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Aduh, lemas amat ya. Sebentar lagi maghrib masih lemas ya. Kita ulang lagi. Jalan-jalan, jalan-jalan ke Makassar. Mampir dulu ke Pulau Bali. Kalau suara Bapak, salam Bapak belum terdengar, bolehlah diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kompak. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Telaser, Al-Ustadz Frial, semoga sehat selalu. Kepada para ustadz-ustadzah SD Telaser, semoga Allah berikan keberkahan dalam semua ilmunya. Untuk anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, semoga tambah soleh dan solehah, tambah cerdas, tambah berprestasi, berbakti kepada orang tua, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih pada puasa kan? Iya, alhamdulillah, harus puasa itu ya. Baik, anak semuanya, mungkin ada Bapak Ibu wali murid juga yang ikut mendengarkan ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah berikan kelancaran rezeki, dan Allah berikan perlindungan dan keselamatan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Baik, anak semuanya yang Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Mana suaranya, nggak semangat ini. Diulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersama-sama menuju surga. Allahu Akbar. Mana ekspresinya? Diulang lagi, coba. Apa kabar semuanya? Nah, kompak ya. Baik, semuanya yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa di dunia antah berantah ya, tapi yang jelas hati kita selalu dekat ya. Selalu dekat, dan semakin dekat insya Allah kita akan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak semuanya yang Bapak banggakan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Ya, jadi yang dipanggil oleh Allah itu adalah kita semua yang beriman. Makanya puasa ini adalah buat orang yang beriman, bukan sekedar Islam ya, beriman, meyakini bahasanya Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab-kitab ada, nabi itu ada, itu beriman. Jadi hanya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, asyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bahas tentang puasa ya, ini kita sudah berapa kali berpuasa
sudah berapa kali bertemu Ramadan. Nah, yang sudah kelas 6 berarti minimal sudah 6 kali mereka full puasanya ya kan. Yang kelas 5 sudah 5 kali minimal full puasanya. Apalagi yang bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah sering ya kan full. Nah, pertanyaan besarnya adalah, sudahkah puasa kita ini memberikan dampak yang positif buat kita? Ataukah puasa ini hanya ya begitu aja tanpa ada perubahan dari diri kita semuanya? Karena bahasanya kebaikan itu pasti akan membekas dan akan memberikan sisi positif bagi kita semuanya. Nah, begitu pula puasa. Sudahkah puasa kita yang kita lakukan sekarang berarti sudah puasa yang ke-19 ya. Nah, sudahkah puasa kita memberikan dampak positif bagi kita semuanya? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Kita berpuasa, saya berpuasa, bapak berpuasa, anak-anak pun berpuasa, hampir semuanya berpuasa. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syamihi, tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya. Padahal kita berpuasa mengharapkan sesuatu ya kan? Apa itu? Iya betul, yaitu pahala dan maghfirah dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadan, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan sepenuh iman, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah SWT, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosanya, ma taqaddama min dzambi, itu dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu udah pahala dari berpuasa. Nah, di hadis yang Bapak sampaikan barusan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Dapat sih dapat apa? Illal ju' wal atas, melainkan hanya mendapatkan ju', lapar, ya kan? Lapar, wal atas, dan dahaga. Ya, itu saja yang didapatkan. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa hanya sekedar puasa saja, hanya sekedar menahan lapar dan minum saja. Akan tapi akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya tidak berubah sama sekali. Maka yang didapatkan adalah hanya sebatas lapar dan dahaga saja. Begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak mau meninggalkan qawla zur, perkataan dusta. Qawla zur, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, yang tidak mau meninggalkan ketika dia puasa ya. Wal amalu bihi, dan tidak mau meninggalkan perbuatan keji, perbuatan dusta, tidak mau meninggalkan perbuatan yang tercela, maka falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh apa? Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar
dia menahan haus, Allah nggak butuh itu. Intinya tidak butuh puasanya. Ya, padahal kita berpuasa ini adalah kita berharap dapat pahala dari Allah SWT. Akan tetapi Allah ternyata nggak butuh, tidak butuh tentang apa yang kita puasakan ini. Anak semuanya yang dirahmati Allah SWT, pada ayat yang sebelumnya tadi kita sudah menyinggung juga bahwasanya puasa ini ya adalah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, ya kan. Jadi ternyata umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga berpuasa. Ada Nabi Daud, ya kan, umatnya juga sama berpuasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, seterusnya. Nabi sebelumnya berpuasa juga sama, berpuasa. Kemudian kalau kita mau lebih jauh lagi, lebih luas lagi, ternyata bukan cuma manusia saja yang berpuasa, akan tapi makhluk hidup yang lain pun berpuasa. Kita tahu ada ayam ketika dia bertelur dan ingin menetaskan telurnya itu, dia mengerami, maka dia berpuasa selama sekian pekan, kurang lebih 3 pekanan ya kalau tidak salah. Dia berpuasa itu, berpuasa, maka sukseslah dia. Ayam, kemudian penguin juga sama. Penguin ketika dia ingin menetaskan telurnya, maka dierami juga itu, jangan sampai dierami, dia pun berpuasa, sama berpuasa. Ya, hewan-hewan berpuasa, bahkan tumbuhan pun berpuasa. Apa? Ada yang tahu nggak bagaimana tumbuhan berpuasa? Nah, untuk anak-anakku yang kelas atas mungkin pernah mendengar tentang pohon jati, ya kan? Pohon jati itu ketika musim kemarau, maka dia akan meranggas. Meranggas itu maksudnya adalah menggugurkan daun-daunnya. Untuk apa? Untuk meminimalisir penguapan. Maka ini adalah cara dia berpuasa. Berpuasa dari penguapan itu. Nah, anak semuanya yang dirahmati Allah SWT, kayaknya tegang amat. Santai aja, santai ya, santai. Oke. Sebelum sambil santai kita coba kita game sejenak ya, game. Tegakkan badan, HP-nya taruh dulu ya, sandirin, udah disandirin. Tangannya ke depan, oke. Hitungan 3, tepok 2 kali. 1, 2, 3. Oke, tangan dibalik, sudah. Oke. Ditaruh di hidung. Bisa? Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Udah pas belum? Ada yang begini nggak? Ada. Kita ulang sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Taruh. Ya, tangan ditaruh. Dah. Taruh di hidung. Dibuka. 1, 2, 3. Ada bisa? Sukses, hebat buat kalian yang bisa. Kita lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, kalau tadi kena hidung, sekarang begini aja, ya. Nih. 1. Bisa? Kita bareng ya. 1, 2 ke depan. 3. Bisa? Ada yang belibet di tangannya ya. Santai. Oke, yang terakhir. Oke, coba lagi ya. Siap. Hitungan 3, 1, 2. Diulang. 1, 2. Oke, sudah. Satukan. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, cukup dulu kita refreshingnya. Oke. Baik, kita lanjutkan
sedikit lagi ya, sedikit lagi kita lanjutkan. Eh, Terkait tentang puasa kita harus ada perubahan. Nah, Bapak memiliki dua contoh hewan yang mereka juga sama berpuasa, akan tapi efeknya, akibatnya, dampaknya, hasilnya berbeda. Nah, yang pertama adalah Bapak kasih contoh adalah kupu-kupu. Nah, siapa yang senang dengan kupu-kupu? Pasti semuanya suka dan senang. Ya kan? Cantik, indah, menawan, itulah kupu-kupu. Tahukah kalian anak-anak, kupu-kupu itu sebenarnya awalnya adalah seekor ulat yang sangat menjijikkan. Nah, kita simak saja videonya ya. Ini dia videonya. Tara. Baik, sudah kita simak tadi bagaimana proses dari berubahnya ulat menjadi kupu-kupu, ya kan? Nah, kemudian contoh satu lagi adalah ular, ya kan? Mereka juga berpuasa, tapi mereka juga berbuah, tapi dia juga berubah, tapi bagaimana hasilnya? Kita lihat, kita simak sekarang contoh dari ular, bagaimana dia berubah. Oke. Satu dua, cekidot. Iya.
Nah, semuanya sudah kita tonton ya. Tahukah anak-anak semuanya bahwasanya kedua hewan tersebut itu juga sama berpuasa. Mereka juga berubah. Tapi kita lihat bedanya. Kita coba bahas yang ular. Ternyata ular itu dia berubah, ya kan? Berubah. Ketika dia ingin mengganti kulit, dia tuh berpuasa juga, berpuasa. Ketika longgar maka terkelupaslah kulit-kulit yang mati itu. Berubah nggak? Berubah. Tapi ternyata hanya berubah kulitnya saja, hanya berubah casingnya saja, luarnya saja. Sifat aslinya masih utuh. Dia masih memakan sesuatu yang sama. Dia juga kejamnya sama, kejam ya kan. Jahatnya sama, usilnya sama, seperti awalnya. Dari sebelum puasa, setelah puasa sama saja. Perbuatannya nggak ada yang berubah. Tapi bagaimana dengan kupu-kupu? Subhanallah. Awalnya dia tuh hewan yang menjijikkan ya kan. Kita enggan untuk mendekat. Ih jijik misalkan ya kan. Kita enggan untuk menyentuhnya aja, kita enggan. Karena apa? Kita berbulu yang mungkin bisa membuat kita gatal sebagainya. Intinya kita menjauhi. Oke. Kemudian kupu-kupu ini, ulat ini, dia makan rakus ketika masih menjadi ulat, rakus. Ya kan? Rakus, makan daun-daunan banyak. Nah, dan kita tahu ulat itu bentuknya menjijikkan. Kalau jalan dia pelan. Tapi bagaimana ketika dia berpuasa ya kan? Dia berpuasa, setelah makan dia merasa kenyang, dia sahur lah ya. Dia berpuasa, dia membalut dirinya dengan kepompong ya kan, dengan kokon, kepompong selama beberapa hari. Kemudian setelah selesai maka berubahlah dia, wujud yang berbeda ya kan. Dia memiliki tangan-tangan yang kuat untuk mencengkram, untuk bergelayutan di tangkai-tangkai dan bunga-bunga. Dia memiliki sepasang sayap, 2 pasang sayap mungkin ya itu, depan yang bawah, depan dan belakang. Dia bisa mengepakkan sayapnya berkeliling-keliling. Padahal sebelumnya jalannya aja pelan. Ada perubahan. Ya, indah. Yang dulunya makan rakus, sekarang dia makannya adalah makan makanan yang bernutrisi, yaitu dia makannya adalah nektar, madu dan sebagainya. Nah, ketika dia hinggap di sebuah batang atau tangkai, tidak ada tangkai yang batah. Nah, begitulah pula kita. Ketika kita sudah selesai berpuasa, maka kita harus bisa merubah dari sifat kita. Akhlak kita harus lebih baik dari sebelum berpuasa. Nah, seperti itu. Yang dulunya suka menghina temannya, setelah puasa dia tidak pernah menghina lagi. Yang sering berkata dan bertutur kata kotor, setelah berpuasa tidak lagi dia bertutur kata yang kotor lagi. Sebelum dia berpuasa sering jahil, sering sama temannya itu usil dan sebagainya, maka setelah berpuasa dia menghentikan itu semuanya. Intinya dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nah, takwa, itulah takwa. Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa itu? Takwa dijitak ketawa. Bukan. Takwa persatuan orang Batak dan orang Jawa. Bukan juga. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah takwa. Menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah suatu keharusan. Ya. Ingat, kita harus lebih baik daripada kemarin. Kita harus setiap hari harus lebih baik. Apalagi setelah berpuasa, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi akhlaknya.
Karena Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ya, maka ayo muliakan akhlak kita. Ya, itu adalah efek dari berpuasa. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang benar, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang tertata dan sebagainya, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.